Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan kesehatan selalu. Meskipun masih dalam keadaan wabah pandemi ini, tetap produktif dan selalu menjaga kesehatannya. Semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang berdirinya peradaban dinasti Abbasiyah. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkah. Berdoa mulai. Selesai. Untuk perihal absensi, silakan kalian absensi di kolom komentar di bawah ini dengan menyebutkan nama lengkap dan nomor induk siswa. Absensi ini berlaku selama 1 kali 24 jam dari video ini diupload. Tujuan dari pembelajaran ini sendiri diharapkan peserta didik pertama mampu menjelaskan latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, menjelaskan proses berdirinya Bani Abbasiyah. Nah, langsung saja, sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah makin tampak. Sepeninggalan Khalifah Hisam bin Abdul Malik, kemunduran itu semakin tampak. Kekacauan terjadi di mana-mana, pertikaian antara internal keluarga yang tak bisa terhindarkan. Keruntuhan dinasti Umayyah ini terjadi pada tahun 750 Masehi, menjadi tonggak awal berdirinya kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Khalifah pertama dari dinasti ini adalah Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdul bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dinamakan dinasti Bani Abbasiyah karena para pendiri dan khalifah dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib, yaitu paman dari Nabi Muhammad SAW. Masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang sekali, yakni dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah. Gambar berikut ini merupakan Abu Muslim Al-Khurasani, yakni tokoh penting yang berhasil meramu gerakan sehingga masyarakat mendukung gerakannya menggulingkan Daulah Umayyah. Selanjutnya, faktor pendukung terbentuknya dinasti Abbasiyah. Tentu kalian masih ingat tentang Daulah Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun dari tahun 660 sampai 700 Masehi. Sejarawan mencatat cukup banyak kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah, mulai wilayah kekuasaan yang membentang dari India hingga Afrika Utara, sistem administrasi pemerintahan yang tertata dengan rapih, penyebaran Islam hingga ke daratan Eropa, hingga kemajuan ilmu pengetahuan. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain pertama, pemecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan keseluruhan politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh beberapa kelompok, yakni kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Yang ketiga, perpecahan kelompok suku antara Arab Utara dan Arab Selatan. Keempat,
kekecewaan ulama dan tokoh-tokoh agama kepada Khalifah Marwah bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Selanjutnya yang kelima, wafatnya Khalifah Marwah bin Muhammad, Khalifah terakhir Daulah Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi. Dari itulah beberapa faktor pendukung terbentuknya dinasti Abbasiyah. Untuk selanjutnya ini proses berdirinya Bani Abbasiyah. Babak ketiga dalam drama besar politik Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mereka menyebut dirinya dengan daulah, menandakan sebuah era baru dan memang benar-benar menjadi era baru. Kenapa bisa dinamakan dinasti Abbasiyah? Karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad. Daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama 550 tahun. Daulah ini berpusat di Baghdad, Irak, sebagian ibu kota wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa. Lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas. Ini bernama Ali bin Abdullah sebagai sepupu Rasulullah. Ia merasa ia paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menanamkan gerakan propaganda dengannya sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali ini mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Namun Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 127 Hijriah sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Ibrahim bin Muhammad ini bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapatkan perhatian khusus dari Khalifah Marwah bin Muhammad, yaitu Khalifah terakhir Daulah Umayyah, dan menganggapnya ini sebagai ancaman negara. Nah, untuk merendam gerakan Ibrahim bin Muhammad pada tahun 128 Hijriah ini, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas ini semakin gencar-gencarnya melakukan pemberontakan, dan dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, Abu as-Sofah, dan Abu Ja'far al-Mansur. Ini melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting. Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwah bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa, hingga ia sangat terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun itu, ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina. Khalifah Marwah bin Muhammad ini tertangkap di kota Fustat, Mesir, yang terletak di Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwah bin Muhammad ini, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Demikianlah sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dan proses berdirinya dinasti Abbasiyah.
مولاي أمير المؤمنين، وصلتنا الأخبار يا مولاي أن عاملا بن هبيرة يتوجه لملاقاة جيوش العباسيين الذين يقودهم قحطبة القحطاني. وأنت تعلم يا مولاي أن ابن هبيرة ومن معه لا يستطيعون ملاقاة جيوش العباسيين إلا إذا قدمنا لهم الدعم اللازم. أمدوا عاملنا ابن هبيرة ب30,000 تفقدوا بقية الجيوش. أمر مولاي. بالرأي يا مولاي انسحبوا إلى واسط. إلى واسط؟ نعم. انسحبوا إلى واسط! هيا! انسحبوا! انسحبوا إلى واسط! اخرجوا إليهم! اخرجوا من الظلام! الله أكبر! عليكم بهم! لا تدعوا أحدا منهم! الله أكبر! سقطت الكوفة. ابن هبيرة انسحب إلى واسط وتحصن بها. لا بأس. ما رأيك أن تعود إلى مشورتي يا أمير المؤمنين؟ قل ما هي؟ مصاهرة إبراهيم. قتلت قبل خروجي. لا إله إلا الله. لا تقلق يا ابن يحيى، فنحن أكثر منهم عددا، ولقد عركتني الحرب وعركتها، وكنت دائما القائد المظفر. تفضلوا بالجلوس. أيها الناس، الآن انقشعت حنادس الدنيا وانكشف غطاؤها، وأشرقت أرضها وسماؤها، وطلعت الشمس من مطلعها. لقد كانت أموركم ترمضنا ونحن في فروشنا، واشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم، وغلبهم بكم، واستذلالهم لكم، واستئثارهم بفيئكم وغنائمكم وصدقاتكم عليكم. فقد آثروا في مدتهم وعصرهم العاجلة على الآجلة، والدار الفانية على الدار الباقية، فارتكبوا الآثام وانتهكوا
انتهاك المحارم وغشوا الجرائم. ولقد أبدلكم الله سبحانه وتعالى بمروان بن محمد، بهذا الشاب المتكهل المتمهل المقتدي بسلفه الأبرار الصالحين الذين أصلحوا الأرض بعد فسادها بمعالم التقوى والهدى. الله أكبر. اعلموا يا أهل الكوفة، اعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم عليه السلام. والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا. فذهب العباس إلى القصر وسأخذ أنا البيعة عنه. أيها الناس، هلموا لمبايعة أبي العباس أميرا للمؤمنين. مولاي، هل الجيش جاهز للمواجهة يا ابن يحيى؟ أجل يا مولاي، والجند يستعدون لملاقاة العباسيين لسحقهم وإعادتهم إلى رشدهم. اسمع يا ابن يحيى، أكملوا تجهيز الجيش. أمر مولاي. Demikian video pembelajaran praktik mikro teaching yang bertema proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Apabila ada tutur kata ataupun salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.